Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di ibadah Persekutuan Teruna tanggal 1 Agustus 2021. Pelayan firman pada pagi hari ini ada Kak Dimas di kelas Eka dan Kak Amel di kelas Dwi. Untuk pembacaan Alkitab kita, Mazmur berbalasan terambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Dan untuk bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Baik adik-adik, Kak mau ajak adik-adik ambil sikap yang baik karena kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, Kak Vita ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan bernyanyi bersama dari KC 44, bait pertama, Agung Setiamu Allah Bapakku. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepadamu Tuhan, biarkanlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan firman pada hari ini yaitu Kak Dimas dan Kak Amel. Kiranya apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang hanya dialaskan oleh nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur berbalasan secara silih ganti yang terambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan demikian. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan.
Adik-adik, Kak Vita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berpisah kelas. Untuk kelas EK bersama Kak Dimas dan kelas Dwi bersama Kak Amel. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, seperti kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi dari firman Tuhan dari Kejadian 6, ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang ke-8. Nah, di sini Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 adalah peralihan teks yang hendak menjelaskan keadaan manusia sebelum terjadi air bah. Populasi manusia semakin bertambah di situ karena kan beranak pinak. Dan ternyata pertambahan populasi itu diikuti dengan meningkatnya kejahatan dan kebejatan yang dilakukan oleh manusia. Disebutkan juga dalam teks itu ada dua kelompok nih, yaitu anak-anak perempuan manusia dan juga ada yang disebut kelompok anak-anak Allah. Nah, siapa sih anak-anak perempuan manusia ini? Nah, kemungkinan yang dimaksud oleh anak-anak perempuan manusia ini bisa kita dapat penjelasannya dari Kejadian 4 ayat yang ke-16, yaitu lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, jadi ini orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Jadi dia sudah mengenal Tuhan, sudah tahu Tuhan, tapi dia malah meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Nah, selanjutnya, dan anak-anak Allah itu siapa saja? Nah, kita bisa baca di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sudah jelas ya, anak-anak Allah ini berarti anak mereka yang tetap setia berada di dalam naungan Allah. Nah, sayangnya nih, ternyata kelompok yang satu ini yang anak perempuan manusia ini lebih banyak mempengaruhi yang lain, tetapi bukan hal yang baik ternyata yang terpengaruh. Jadi karena memang seperti kita tahu ya, kalau namanya dosa, kejahatan tuh kayaknya lebih cepat menyebar ya daripada kebaikan.
Akibatnya, pembauran kedua kelompok ini malah menghasilkan komunitas orang-orang yang cenderung melakukan kejahatan. Nah, kejahatan di zaman Nuh dilakukan secara terang-terangan dalam dua hal. Yang pertama yaitu nafsu seksual, dan di sini kan kita dapat dari ayat yang kedua tadi kita baca ya, itu dijelaskan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, di sini siapa saja yang disukai mereka, berarti di sini mengindikasikan tidak adanya filter, tidak ada proses penyaringan, jadi hanya kedagingan saja. Jadi mereka tidak memfilter, tidak berbicara dengan Tuhan dulu, ya Tuhan saya suka sama dia, apa yang harus lakukan. Mereka tidak melakukan ini. Jadi mereka hanya lihat, oh ini cantik, ini saya suka, langsung diambil tanpa difilter dulu. Kan dalam memilih pasangan kita harus jelas, pertama yang seiman, terus sifatnya seperti apa, yang jelas kan dia harus mengikuti, dia juga sebagai anak Allah. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang firman Allah sudah sampaikan tadi, yang mereka sebenarnya sudah tahu pertimbangan-pertimbangannya, karena kan sudah diajarkan oleh orang tua juga sebelumnya, orang tua mereka. Itu mereka tidak lakukan. Mereka lebih menuruti hawa nafsu kedagingan mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu adanya kejahatan, yaitu kekerasan. Seperti yang kita nanti ada dijelaskan, kita bisa baca di ayatnya yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, di sini terang-terangan nih kekerasan yang seperti apa? Nah, bisa saja kekerasannya itu mungkin sama dengan zaman seperti sekarang. Perkelahian, terus pembulian. Ya, kalau lagi tren sekarang kan kayaknya banyak sekali ya pembulian ya. Entah itu di media sosial, secara online atau secara offline, bully itu tetap ada. Itu kan termasuk kekerasan juga, karena bisa menyakiti perasaan orang lain ya, walaupun secara tidak fisik ya. Nah, kekerasan itu, kejahatan itu kan sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan sebenarnya. Sedih Tuhan, karena awalnya kan manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi Allah sudah melihat, oh ini Tuhan ini baik. Tapi kenapa kok ternyata lambat laun kedagingan itu, hawa nafsu mereka yang mereka lebih tonjolkan, yang mereka lakukan, mereka tidak turut jalan di jalannya Allah. Itu yang membuat Allah menjadi sedih. Nah, kita lanjut. Kejahatan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga tak terkendali dan tidak ada pertobatan dari manusia. Itulah sebabnya Allah melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia di zaman Nuh selalu membuahkan kejahatan. Seperti yang tadi kita baca di ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi mereka pure, melakukan segala sesuatu tuh hanya ingin memuaskan ego aja, ingin memuaskan nafsu mereka aja pada saat itu. Tidak ada keinginan untuk membalas kebaikan Tuhan, tuh tidak ada. Mereka hanya pure egois untuk diri mereka sendiri. Jadi apa yang menurut mereka, oh ini bisa menyenangkan hati saya, ya udah mereka kerjakan pada saat itu, tidak mempedulikan yang lain, tidak peduli kalau itu bisa menyakiti bahkan melukai orang lain. Dan ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan terus-menerus itu membuat Allah kecewa. Bahkan Allah sempat menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Kita lihat pada ayat ke-6-nya, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan sedih saat itu. Kan ya gimana kita ya kalau kita sudah percaya pada orang, terus tapi tiba-tiba kita disakiti, dihianati, diduakan, kan kita juga sedih pasti. Nah, ini yang Tuhan rasakan. Tuhan sedih, Tuhan kecewa, dan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Nah, sebaliknya di antara semua banyak kejahatan itu, di mana di sebelah sini kejahatan, di sini kejahatan, semua orang melakukan kejahatan, semua orang berbuat dosa pada saat itu, ada satu anak Tuhan, yaitu Nuh.
Nah, Nuh memperoleh kasih karunia Allah karena Nuh telah berpegang pada ketetapan Allah. Nuh menjadi satu-satunya dari sekian banyak manusia yang tetap memiliki kedekatan dengan Allah, sehingga memperoleh kasih karunia dari Allah. Nah, di dalam penciptaan, manusia diciptakan itu kan dengan indah, dan Tuhan melihatnya juga dengan amat baik. Nah, manusia diberi kuasa untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Allah. Manusia menjadi makhluk termulia dan puncak dari seluruh ciptaan Allah. Namun demikian, apa yang dilakukan manusia pada saat itu? Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tergoda dan tidak ada yang taat kepada perintah Allah. Kebaikan Allah dibalas dengan kejahatan. Karena itu tadi ada pernyataan bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia. Jadi manusia diciptakan, dikasih di Taman Eden. Awal mula-mulanya kan Adam dan Hawa. Habis itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu tidak membuat, oke, dosa sekali Tuhan maafkan. Ternyata berlanjut hingga keturunan selanjutnya. Terus bergulir. Dosa tuh dari kecil membesar hingga kayak bola salju, makin bergulir, makin membesar, dan akhirnya seluruh bumi dipenuhi oleh kejahatan, oleh dosa, dan itu mendukakan hati Allah. Sebagai Allah kan yang menciptakan manusia dan juga yang mempercayakan manusia atas bumi ini, tapi manusia malah menyalahgunakan kepercayaan itu mendukakan hati dari Allah pada saat itu. Nah, di dalam teks bacaan kita ini juga kemerosotan moral sudah menyebar luas. Tidak lagi terbendung karena kebobrokan hati. Karena hatinya sudah korup lah, udah hancur, udah terkorupsi dengan kejahatan, sudah jadi hitam. Nah, kemerosotan moral ini bersifat batiniah, berkesinambungan, dan banal, atau menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Nah, manusia menjadi rusak sepenuhnya karena kecenderungan hati dan perilaku yang jahat di hadapan Allah. Baik hati dan perilakunya tidak lagi ada seturut dengan kehendak Allah. Kasih Allah kepada manusia dibalas dengan kekecewaan yang berbuah penyesalan dari Allah itu sendiri. Nah, kata menyesal di Alkitab ini kita bahas sedikit ya. Nah, kata menyesal itu berarti menarik nafas panjang karena penderitaan yang mendalam, atau bahasa Ibrani-nya itu naham. Semua maksud dari rencana Allah tidak berjalan karena manusia tidak taat dan setia kepadanya. Hal ini membuat Allah pilu. Nah, kata memilukan itu dalam bahasa Ibrani itu asap. Secara harafiah berarti tertusuk. Nah, tertusuk atau mengalami penusukan. Nah, kebejatan hati yang dilakukan manusia telah menusuk hati Allah. Karya Allah dicemarkan oleh kejahatan manusia, sehingga dia murka dan mengancam akan melakukan penghapusan secara menyeluruh pada eksistensi makhluk hidup di muka bumi ini. Sudah sakit nih, Allah udah sakit, udah dikasih hati, udah dikasih tempat yang bagus, sudah diberkati, kok malah balasannya itu mereka melakukan kejahatan. Itu jadi rasanya tuh sakit sekali. Nah, meskipun begitu ya, meskipun Allah sudah sakit hati dan Allah akan melakukan penghapusan secara menyeluruh melalui proses air bah itu, ternyata Allah tetap mengasihi Nuh. Nuh tidak melakukan kejahatan seperti manusia lainnya. Dari sekian banyak manusia yang hidup di bumi, hanya satu orang yang layak menerima kasih karunia Allah. Itu karena Nuh tetap hidup dekat dengan Allah. Nuh tetap hidup benar di mata Allah, dan Allah menganugerahkan Nuh kasih karunia. Jadi walaupun orang-orang sekitarnya, inilah hebatnya Nuh. Ini hebatnya Nuh menurut kakak ya. Jadi ini orang-orang di sekitarnya ini berbuat jahat ini. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang melakukan pembunuhan. Tapi Nuh tidak tergoda sedikit pun. Bayangkan adik-adik, dari sekian banyak nih orang-orang, ratusan jutaan orang pada saat itu, tapi Nuh tidak tergoda sama sekali. Dia tetap berpegang teguh pada jalan Allah. Dia tetap beribadah, tetap melakukan firman yang sudah Allah berikan. Itu hebatnya, keteguhan hatinya Nuh. Itu yang perlu kita contoh melalui firman Tuhan hari ini juga.
keteguhan hati dari seorang Nuh. Walaupun dia tergoda oleh segala macam bentuk hawa nafsu, tapi dia tetap berpegang pada Allah. Karena dia tahu sumber segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di hadapan, yang apa yang dia miliki saat itu, semuanya bersumber dari Allah saja. Bukan karena semata-mata, oh saya kerja keras ini makanya saya bisa mendapatkan ini, oh saya kerja ini karena saya mendapatkan ini, oh saya karena ini. Bukan hanya itu, tapi karena persetujuan dan kasih karunia Allah. Jadi kita memang harus bekerja keras adik-adik ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Tetapi di balik kerja keras itu, kita harus juga berdoa, meminta izin restu dari yang empunya, yaitu Allah kita. Supaya apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus bisa menjadi berkat. Karena apa yang sudah kita dapatkan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Bukan semata-mata kekuatan daging kita aja ya, tapi kekuatan dari Allah juga. Jadi bisa kita dapat sesuatu, yaitu makanya kita harus berikan, makanya ada persembahan. Itu adalah bukti syukur kita. Apa yang kita sudah dapatkan dari Allah, kita bagikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita sebagai anak-anak Allah menjadi terang, menjadi berkat kemanapun kita berjalan, kemanapun kita diam, kemanapun kita bertamu, dimanapun kita nongkrong, kita tetap bisa menjadi sumber berkat. Kita bisa menjadi contoh bahwa jangan sampai pas kita lagi nongkrong, si ini kan suka ini suka mukul orang, oh si ini kan suka nyuri, dia Kristen tuh, mungkin orang Kristen kayak gitu semua ya. Nah, jangan sampai hal stereotip seperti itu terjadi. Stereotip yang kita buat untuk orang-orang sekitar kita adalah kita bisa menjadi berkat karena Tuhan telah memberkati kita, dan kita menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kakak tutup pelayanan firman hari ini, kita adik-adik di rumah bisa kita buka ya firman Tuhan dari Matius 6 ya. Jadi adik-adik di rumah bisa buka dari Matius 6 ayatnya yang ketiga-tiga dan ketiga-empat. Ya, mungkin kalau sudah bisa dibuka, kita bisa baca bersama-sama ya. Jadi Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Udah jelas ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini udah sangat jelas firman Tuhan hari ini, bahwa kita hidup di dunia ini, carilah dulu kerajaan Tuhan. Kita cari dulu, bagaimana cara mencari kerajaan Tuhan? Gampang kok. Dengan kita tiap hari berdoa, tiap hari membaca firman. Kan sekarang juga sudah dipermudah ya, kan kita juga sudah dari PT kan juga kita sudah join dengan Spotify. Jadi adik-adik bisa mendengarkan Sabda Bina Taruna Harian melalui voice di Spotify, dan kakak-kakak lain kan kita juga sudah membagikan linknya ya. Jadi adik-adik bisa baca renungannya tiap hari, dan berdoa setiap saat, setiap langkah. Kita mau keluar rumah berdoa, kita mau makan berdoa, selesai makan berdoa terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Baru bangun tidur apalagi, kita sudah bisa bangun dengan kesegaran yang baru. Terus mau tidur juga terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita dalam setiap langkah kita, dari pagi beraktivitas sampai malam hari. Mau jalan kemana, berdoa dulu, karena kita perlu lindungan Tuhan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, musuh kita kan kita nggak bisa lihat sekarang. Virusnya itu nggak bisa kelihatan dari mata telanjang, bisa ada di mana-mana. Maka dari itu pesan juga dari kakak, adik-adik tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau memang tidak terlalu penting,
diam aja di rumah, stay saja di rumah dulu. Kalau memang penting baru keluar, tapi ingat protokol kesehatan dijalankan, pakai masker, terus cuci tangan, berjaga jarak ya, supaya pandemi ini segera berakhir, dan selalu minta perlindungan Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya dunia ini. Jadi sekian untuk firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik selamat melanjutkan aktivitasnya dan ingat protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan adik-adik. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan dengan sikap yang sempurna, karena kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Dimas. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah IHMPT online ini, dan semuanya hanya dalam perlindungan-Mu. Juga terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya lewat firman-Mu ini kami bisa semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang saat ini masih dalam sekolah online. Kiranya Kau berkati dan Kau jaga lindungi ya Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, berkati dalam setiap menjalani kegiatan online maupun offline di sekolah. Kiranya Kau jaga dan Kau lindungi agar terhindar juga dari pandemi penyakit corona ini. Dan juga berdoa untuk orang sekitar kami, untuk orang tua dari adik-adik klien kami. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan dalam setiap menjalankan pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Kau selimuti dan Kau berkati. Kami juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi, yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya. Kiranya Kau jaga dan Kau lawat ya Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami seperti yang telah Engkau firmankan pada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan pada saat ini. Kiranya Kau berkati agar pemerintahan saat ini bisa menjalankan yang terbaik ya Tuhan, dan semuanya hanya dalam campur tangan-Mu, dan mereka selalu berpedoman hanya pada-Mu saja ya Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan kami semua sepanjang seminggu ke depan ini hanya di dalam campur tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil bernyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama, Utuslah Kami. Sobat Teruna, mari kita masuk di dalam pengutusan dan doa berkat. Satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di hari Minggu pagi ini. Kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama di hari ini. Tuhan, sertai kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Kami boleh belajar, beraktivitas dari rumah kami masing-masing. Walaupun dalam suasana serba tidak pasti saat ini, tapi ajarkan kami ya Bapa, agar kami sebagai teruna boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan. Juga biarlah kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami bisa menjadi berkat bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dalam ibadah hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Teruna yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga kita, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya.
Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Warta Teruna pada pagi hari ini ada 2 poin. Yang pertama, adik-adik dapat bersaat teduh setiap hari melalui SBTH Voice, yaitu renungan harian dalam bentuk audio dengan cara mengakses aplikasi Anchor atau Spotify dengan nama Teruna Marden. Dan yang kedua, ibadah Persekutuan Teruna kita minggu depan masih sama melalui YouTube. Sekian Warta Teruna pada pagi hari ini. Kak Vita ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.